Sebenarnya hukum asalnya kondom dan obat kuat itu boleh. Hukum asalnya itu halal. Karena penggunaannya pun boleh dengan yang halal. Seorang lelaki yang ingin memuaskan istrinya, maka dia bahkan mungkin dianjurkan untuk beli obat tersebut. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup, pus, mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Tidak perlu dengan menggunakan obat. Penggunaan obat adalah lagi-lagi upaya untuk membangkitkan syahwat. Efeknya sangat buruk, sehingga sampai ada orang tidak akan bisa melakukan hubungan suami istri kecuali dengan obat-obatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Kang Sujai yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting dan relevan, yaitu mengenai hukum mengkonsumsi obat kuat dalam pandangan Islam. Obat kuat seringkali digunakan untuk membantu meningkatkan stamina atau fungsi tubuh. Namun dalam Islam, segala sesuatu yang kita konsumsi haruslah memperhatikan aspek kehalalan dan aspek kesehatan. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas pandangan syariat mengenai obat kuat dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip agama. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Untuk pembahasan yang pertama, yang akan disampaikan oleh Ustadz Rija Syafiq Basalamah. Pertanyaan yang menarik jemaah. Yang pertama berkaitan dengan apotik yang jualan kondom sama obat kuat. Sebenarnya hukum asalnya kondom dan obat kuat itu boleh. Hukum asalnya itu halal. Karena penggunaannya pun boleh dengan yang halal. Seorang lelaki yang ingin memuaskan istrinya, maka dia bahkan mungkin dianjurkan untuk beli obat tersebut. Karena ada kewajiban buat dia memuaskan istrinya. Maka bagaimana? Hukumnya asalnya halal. Tapi kalau memang tadi disebutkan penelitian, betul banyak pembelinya itu adalah pezina, maka dia nggak boleh jual. Dia nggak boleh menjual itu. Atau dia jual dengan surat nikah. Nah, sekarang kan ada yang namanya hotel syariat. Artinya kita nggak bisa melarang laki perempuan mau ke hotel, boleh, hukum asalnya boleh gitu loh. Kalau suami istri, makanya sekarang kan model ada hotel-hotel syariat yang mensyaratkan kalau mau nginep di sini berdua tolong tunjukkan buku nikah atau paling tidak alamatnya sama di KTP tersebut. Mungkin itu bisa menjadi solusi. Artinya tetap dia menjual kondom, dia menjual obat kuat itu, tapi dengan catatan seperti itu. Atau nggak perlu ngelihat wajahnya aja. Oh, wajahnya kayaknya nggak usah ditanya gitu. Nggak usah ditanya. Nggak usah tanya kalau yang seperti itu. Tapi kalau melihat orang ini kok kayaknya baik ya, tapi takut nggak benar gitu ya. Mungkin Demikianlah tadi pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rija Syafiq Basalamah. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin. Dalam kitab fikih tengok inin. Orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musyawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustaz boleh. Dia udah 3 tahun, gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup, pus, mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah.
boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun memperturutkan hawa nafsu yang tidak hiperseks, maka haram hukumnya karena menyakiti pasangan. Berhubungan kelamin adalah ibadah untuk punya anak, menyalurkan libido seksual, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu seperti orang kafir. Itu mesti dipahami dalam Islam. Itulah dia tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Baik, dalam makna menyelesaikan ini, biasakan dengan cara yang wajar saja. Tidak perlu dengan menggunakan obat. Penggunaan obat adalah lagi-lagi upaya untuk membangkitkan syahwat. Efeknya sangat buruk, sehingga sampai ada orang tidak akan bisa melakukan hubungan suami istri kecuali dengan obat-obatan tersebut. Belum lagi karena obat itu adalah tidak petunjuk dokter dan sebagainya, kecuali orang memang lemah urusan itunya, urusan syahwatnya lemah dan sebagainya, mungkin terapi pengobatan. Tapi sekarang ada obat dijual liar itu sampai mungkin jantungnya yang kena segala macam, wah, sehingga sampai dia tidak bisa menikmati urusan hubungan seks, hanya kelihatannya pengen dianggap kuat dan sebagainya. Apa itu semuanya? Jangan sekali-kali, selagi anda normal orang sehat, tidak perlu anda mengkonsumsi obat-obat semacam itu. Itu membahayakan diri anda sendiri. Dan kaidah melampiaskan hawa nafsu, anda tahu kalau anda sudah biasa dengan mesra dengan istri, setelah selesai tuntas. Apakah harus berjam-jam, bermenit-menit? Itu bukan urusan waktu. Urusan anda adalah ketemu hati, ketemu syahwat, ketemu cinta, ridho Allah, selesai, indah. Biarpun tidak perlu lama. Itu kan bualan yang ada di, ya, itu kan karena sering nonton film barangkali, dengar cerita-cerita katanya berjam-jam hebat dan sebagainya. Apa itu? Kok rendah sekali? Bukan, jangan biasakan dengan obat itu, yang itu akan membahayakan, sehingga anda tidak akan bisa melakukan kadang kecuali dengan bantuan obat. Naudzubillah. Demikianlah tadi penjelasan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita sampaikan bisa kita amalkan atau bisa kita ambil pelajarannya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.